Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat literasi, jumpa lagi dengan saya Akifa dari tim satelit SDI Tainsan Teladan Cileunyi. Dalam video presentasi tantangan literasi numerasi Leksam Badas Kabupaten Bandung bulan Agustus 2025, tantangan kali ini adalah tantangan Market Day, di mana kami ditantang untuk menjadi seorang wirausahawan cilik dengan berjualan beberapa produk. Untuk menjadi seorang wirausahawan, selain belajar bersama guru pembimbing, kami juga belajar langsung oleh seorang yang berprofesi sebagai pedagang, yaitu Bu Neng. Kami mewawancarai beliau agar kami mendapatkan informasi tentang aktivitas yang dalam berdagang. Setelah kami melakukan wawancara dan praktik membuat produk, kami mulai berjualan baik secara offline di kantin sekolah, menawarkan ke teman-teman dan guru secara langsung, maupun berjualan online melalui media sosial. Alhamdulillah, jualan kami laris dan manis. Dari aktivitas Market Day yang kami lakukan, kami mencatatnya dalam laporan penjualan seperti ini, yang kami perlihatkan pula player penjualan produk Market Day. Di sini terlihat kami menjual 4 produk, yaitu Rainbow Chocolate seharga 3.000, Chicken Rice Ball seharga 10.000, Macaroni Skutel seharga 10.000, dan Mini Notebook seharga 3.500. Dengan modal 2.800 dan penjualan sebesar 308, kami berhasil memperoleh keuntungan seharga 28.000. Senang rasanya kami mengikuti tantangan bulan ini karena kami bisa menjadi seorang pengusaha cilik dan bisa menghasilkan uang. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat literasi, kali ini kita akan mewawancarai seorang guru yang juga aktivitas sehari-harinya berjualan, yaitu Ibu Neng Hasanatun Najah. Halo. Nah, anak-anak, kita akan mewawancarai Bu Neng ya, supaya kita bisa belajar bagaimana menjadi seorang pengusaha cilik. Pengusaha cilik dulu ya, sebelum nanti kalian jadi pengusaha besar. Oke? Oke deh, siapa dulu nih yang mau nanya sama Ibu Neng? Halo Bu Neng, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu Fi. Bagaimana kabar Bu Fi dan anak-anak? Alhamdulillah baik juga Bu Neng. Oke, kayaknya anak-anak Bu Neng udah pada nggak sabar ya untuk nanya-nanya sama Bu Neng. Oke. Insya Allah, Ibu seorang guru, tapi Ibu juga berdagang. Kok bisa begitu, Bu? Kenapa Ibu tertarik untuk mengajar dan juga berdagang? Kenapa Ibu tertarik untuk berdagang dan mengajar? Pertama, Ibu tertarik untuk mengajar karena memang mungkin basic Ibu di mengajar ya. Dan dengan mengajar juga kita bisa dapat bertemu sama anak-anak gitu, bertemu dengan ibu guru yang lain, dan itu merupakan apa ya, healing gitu ya, buat ketemu sama orang-orang itu kan apa namanya, buat kita bahagia juga kan ya, bertemu bersama banyak orang. Kemudian kenapa Ibu tertarik berjualan? Awalnya Ibu melihat gitu ya, kakak ibu juga
juga kebetulan berwirausaha dan dari berwirausaha itu, dari berdagang itu, kakak ibu mendapatkan untung yang banyak. Jadi di sana ibu tertarik untuk berjualan. Selain itu juga berjualan itu waktunya fleksibel ya. Jadi nggak harus dari pagi sampai sore sampai malam. Nah itu tidak seperti itu. Jadi kapanpun waktunya kita bisa berjualan gitu. Jadi nggak terpatok sama jam kerja itu harus dari pagi sampai sore gitu. Jadi waktunya fleksibel, ketika kita ada waktu luang mungkin kita bisa berjualan. Dan kalau misalkan kita enaknya kalau berjualan itu, kalau misalkan kita mau libur gitu ya, mau healing itu ya terserah kita gitu loh. Jadi nggak terpatok sama waktu harus berjualan nih gitu. Jadi bebas gitu waktunya gitu. Kapan ibu mulai berdagang? Karena kebetulan ibu berjualan itu ya, berdagang itu bersama suami ibu. Jadi kita membagi waktu nih untuk suami ibu mulai dagangnya itu dari pagi. Untuk jadwalnya ya, jadwal bukanya itu dari jam 7 sampai dengan jam 9 malam. Karena ibu berjualan bersama suami ibu, jadi pada saat jam pagi ketika ibu mengajar di sekolah, toko itu dijaga oleh suami ibu. Jadi kalau pagi-pagi nih yang berjualan itu suami ibu. Nah ketika ibu pulang sekolah sore hari, ibu mulai membantu suami ibu gitu. Apakah pengalaman berdagang juga bermanfaat saat mengajar di sekolah? Berdagang ya menurut ibu sangat bermanfaat di sekolah, karena di sekolah juga kita kan belajar numerasi tuh, belajar hitung-hitungan. Nah bisa kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah kebetulan ibu di sini punya pengalaman berdagang. Jadi ketika kegiatan belajar mengajar, ibu sangkut pautkan dengan dengan numerasi atau perhitungan pada saat berjualan. Mana yang lebih sulit, mengajar atau berdagang? Kalau untuk mana yang lebih sulit, sebetulnya dari keduanya itu punya tantangan masing-masing ya. Jadi bisa dikatakan sulit juga enggak ya, tapi dikatakan mudah juga enggak juga gitu ya, karena punya tantangan masing-masing gitu, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Hanya saja kalau misalkan untuk berjualan kita harus siap dengan konsekuensinya gitu. Jadi kayak namanya kita berjualan pasti ada untung dan ruginya. Nah kita itu harus siap dengan itu gitu ya. Kalau misalkan untuk mengajar, kita juga harus mempersiapkan mental ya tentunya ya, karena kita bertemu juga sama anak-anak yang punya karakter yang berbeda-beda. Jadi menurut ibu keduanya itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kalau untuk dikatakan mana yang lebih sulit, sebetulnya bagaimana cara kita menghadapinya gitu. Kalau misalkan kita bisa gitu, kita sungguh-sungguh dan kita bisa mengelola itu, insya Allah akan terasa mudah juga gitu. Ibu, kami ingin tahu dan ingin belajar sambil berdagang. Nah, sebelum Bu Neng kasih tips-tips sama memberikan praktik buat kita ya, ngasih bagaimana keseharian Bu Neng berjualan. Nah, sekarang kita tutup dulu ya wawancaranya, biar nanti kita belajar dari Bu Nengnya enak prakteknya ya. Oke, baik sahabat literasi, demikian wawancara kami dengan Ibu Neng Hasanatul Najah, seorang guru yang juga seorang wirausahawan. Nah, semoga bermanfaat ya. Selanjutnya, mari kita lihat apa yang akan Bu Neng berikan untuk kita. Terima kasih dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita salam literasi sama-sama dulu yuk ke kamera. Salam literasi. Oke, baik Bu Neng, yuk kita Oke anak-anak, sebelum kita praktek ya, membuat produk yang ibu jual. Nah sebelumnya kalau misalkan kita mau berwirausaha nih, otomatis karena
berwirausaha itu tentang hitung-berhitung, jadi otomatis kita harus pintar apa? Berhitung. Nah, dengan apa namanya untuk berjualan itu otomatis kita harus punya skill ya, kemampuan untuk numerasi gitu, karena berjualan itu kita menggunakan hitung-hitungan ya. Bagaimana caranya kita caranya kita berjualan gitu, menghitungnya. Misalkan anak-anak nih punya uang berapa? 10.000 ya, uangnya 10.000 atau mungkin 100.000 ya, karena untuk modal. Misalkan kita punya uang 100.000, itu akan kita jadikan modal. Kenapa orang-orang tertarik untuk berwirausaha? Ada yang tahu nggak? Untuk mendapatkan uang lebih banyak ya, karena dengan berjualan kita bisa menghasilkan uang yang berlipat-lipat. Contohnya tadi kita punya uang berapa? 100.000. Nah, uang 100.000 ini bagaimana caranya kita melipat gandakan uang tersebut? Dengan mengalihkannya, nah, dengan caranya kita menjadikan uang ini sebagai modal. Misalnya tadi uangnya 100.000 nih, kita mau berjualan apa? Misalkan mau berjualan makanan, misalkan ya, kita pakai uangnya untuk berjualan makanan. Itu mau berjualan apa? Makanan sama apa? Nih, dari uang 100.000 ini sama gantungan kunci ya, karena sekarang banyak banget tuh gantungan kunci yang lucu-lucu. Nah, misalkan kita bagi dua nih uang 100.000 itu, misalkan 50.000 untuk apa? Untuk modal apa? Untuk modal untuk modal makanan. Misalkan 50.000 untuk modal makanan. Nah, dari 50.000 itu kita mau jual makanan apa nih? Rice ball misalkan ya, kita mau jual makanan rice ball. Nah, kira-kira kalau misalkan uangnya 50.000 nih, mau kita jual rice ball nih, kira-kira satu porsinya harganya mau berapa? 10.000 ya. 10.000 kemahalan nggak sih? 10.000 dari itu 10.000 aja misalkan. Lanjut. Nah, oke, misalkan kita tadi mau jualan rice ball nih, berapa harganya? Satu porsinya itu 10.000. Kita mau bikin berapa porsi? Dari harga 50.000 itu misalkan kita bisa bikin 10 porsi ya. Kita bikin 10 porsi. Berarti satu porsinya harga 10.000, kita bikin 10 nih ya, 10 porsi. Jadi kira-kira berapa nih kita bakal mendapatkan uang dari modal kita yang 50.000 itu? Misalkan tadi 10.000 dikali 10, berapa porsi tadi? Dikali 10 porsi, jadinya berapa tuh? 100.000. Nih kita coba lihat. Tadi modal yang kita pakai berapa untuk makanan? 50.000. Dengan kita menjual rice ball dengan harga satu porsi 10.000, kita bakal mendapatkan uang lebih. Berapa tadi hasilnya? 100.000. Jadi ada untungnya nggak dari jualan itu? Ya. Ada. Berapa untungnya? 50.000. Berarti berapa kali lipat tuh? 2 kali lipat. Kira-kira kita dapat untung nggak? Dapat. Nah, kenapa orang-orang mau berjualan? Karena ada banyak untungnya. Oke, nih anak-anak, di sini ada contoh produk dari ibu. Nah, di sini ibu punya apa? Rice bowl. Bagaimana cara kita menata agar menarik ya? Nah, kita tentunya harus ditata agar orang-orang tertarik dengan jualan kita. Nih bagaimana cara menatanya? Nah, ini ibu sudah punya nasi. Oke, ini untuk cara menata
rice bowl-nya ya, pertama-tama kita pakai sarung tangan dulu agar apa? Agar higienis. Nah, setelah itu Bu Neng punya nasi nih. Kita simpan dulu apanya? Apa ini? Itu selada. Selada ya. Kenapa Bu? Enggak ayamnya dulu. Kenapa? Soalnya bisa ketutupan. Karena takutnya nanti ayamnya jadi lembek karena disatukan dengan nasi. Setelah itu kita ambil ayamnya ya. Kita simpan di atas selada. Setelah itu, ini karena masih ada lalabannya lagi, kita simpan juga ya. Kita tata juga di sini. Ya biar ada lalabannya beragam, bermacam gitu, bermacam-macam ya. Nah, kemudian di sini Ibu ada sambal ya. Sambalnya kayaknya dibuka. Kita buka ya. Kita simpan di pinggirnya aja ya. Kita simpan di pinggir ayamnya. Menarik Bu. Wah ya. Nah, alhamdulillah sudah jadi. Kalau kayak gini kita tinggal tutup aja ya. Setelah kita tata agar menjadi menarik, akhirnya seperti ini. Gimana? Menarik nggak? Menarik. Kalian mau nggak? Mau. Oh iya, terima kasih Afifa. Semoga sukses ya jualannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akifa, sini. Masuk. Ini pesanannya ya Bu, 2 makaroni, harganya jadi 20.000. Iya, bentar ya. 20.000 ya. Ya. Makasih ya. Ya, sama-sama. Oh iya, dari berapa ini jumlahnya? Dua. Jadi berapa? Terima ya. Apa ya? Ini ada Oh, baseball ini ya? Apa? Geprek. Jadi berapa semuanya? jadi 10.000. Ini uangnya 20.000 ya. Terima kasih ya Kika. Wah, anak-anak, kita kan tadi udah jualan anak-anak ya. Iya. Nah, tadi kita kan jualan teh 4 macem ya. Iya. Apa aja teh? Nggak ada. Makaroni skutel, Iya. ya. Kita kejual 12 kan ya? 12. Berarti 12.000. 10.000 kali 12 jadi berapa? 120.000 ya. Kemudian apa namanya yang 10.000 teh? Rice bowl.
Rice ball juga 10.000, kita tadi kejual 15. Jadi 15 kali 10.000 150.000. 150.000 ditambah 120 tadi jadi 270.000. Terus coklat ya, coklat ada 8 yang kejual. 8 satunya berapa coklat? 3.000. Berarti berapa? 3 kali 8 24.000. Satu lagi teh apa? Buku kecil cuman 4 ya kejualnya ya. 3.500 dikali 4 3.500 kali 4 14.000. Alah, jika nasi Nabil mah biasa dagang. Nah, jadi tadi 270 tambah 24 ya, tambah 14.